Hai semuanya, balik lagi di Kali ini saya akan menceritakan kisah dari seseorang yang pernah mengalami mati suri. Apa sih mati suri itu? Markibas, mari kita bahas. Jadi MOP Lovers, fenomena mati suri ini sudah terjadi di berbagai belahan dunia. Salah satunya Indonesia. Mati suri sendiri merupakan sebuah fenomena ketika seseorang yang telah dinyatakan meninggal, tetapi dapat hidup kembali dalam rentan waktu tertentu. Dalam dunia neuroscience dan kedokteran modern abad ke-20 disebut sebagai NDE atau Near Death Experience. Jadi yang saya tahu, kalau pengalaman saya mati suri, orangnya hidup kabur semua. Itu doang ya. Tapi pengalaman mati suri ini masih menjadi misteri besar karena sulit dijelaskan secara logika ilmiah. Karena rohnya keluar dari tubuh manusia yang mati suri dapat melihat tubuhnya sendiri yang meninggal. MOP Lovers, semua agama kita mempunyai penjelasan tersendiri tentang makna apa itu mati suri. Jadi silakan boleh kalian percaya sesuai dengan agama atau keyakinan kalian masing-masing, karena saya akan cerita kisah orang-orang yang pernah mengalami mati suri. Kira-kira seperti apa yang mereka alami. Kisah yang pertama ada dari seorang musisi yang bernama Yusuf Islam. Yusuf adalah musisi kelahiran London, Inggris pada tahun 21 Juli 1948. Nama asli Yusuf Islam adalah Stephen Demerte Giorgio. Yusuf mengganti namanya dan menjadi mualaf setelah mengalami near death experience atau suri pada tahun 1978. Yusuf ini memiliki kehidupan dengan gayanya yang kebarat-baratan. Begaul gitu ya. Karena mungkin kebarat-baratan yang dimaksud adalah di luar dari dirinya, jadi sehingga rohaninya berkurang ya. Nah, karena kehidupan Yusuf yang bebas di negara tersebut, sampai akhirnya saat Yusuf beranjak dewasa, ia menyentuh yang namanya narkoba, pergaulan bebas, alkohol. Kecintaannya ia pada musik itu menggiring dirinya ke gaya hidup ala superstar. Di tahun 1980, Stephen mengganti namanya menjadi Cat Stevens. Karena pada saat itu ia berhasil menjual albumnya dalam jumlah yang fantastis. Nah, singkat ceritanya, pada tahun 1978, Stephen jatuh sakit dan terpaksa diopnam di rumah sakit. Pada saat itulah dia mengalami yang namanya mati suri dan melihat dirinya hanya sosok jasad tanpa daya. Jadi Stephen tuh dia kaget karena dia ngelihat jasadnya dia sendiri. Tuh bingung tuh. Dan saat itulah ia mempunyai kesempatan untuk merenungkan hidupnya. Dalam perjalanan hidupnya, Stephen menemukan hidayah. Pada Desember 1977 itu, Yusuf menemui imam masjid dan resmi mengucapkan 2 kalimat syahadat dan mengganti namanya menjadi Yusuf Islam. Ia ingin menyampaikan kebenaran Islam kepada dunia dan sekarang ia lebih aktif dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Sebelum Stephen atau Yusuf merasakan mati suri, ia adalah salah satu orang yang tidak pernah mempercayai adanya Tuhan. Bahkan ia tak segan-segan menghina orang yang beriman pada Tuhan. Selain itu, ia juga orang yang tidak mempercayai surga dan neraka. Kan dikudu metong dulu baru lu insaf ya. Jadi di saat dia mengalami mati suri, di saat itu dia mungkin merenungkan. Karena semasa hidupnya dia sangat amat meremehkan keyakinan atau ada orang-orang yang ketika berbicara tentang Tuhannya. Oke, ikan hiu, ikan cucut, lanjut. Menurut Stephen, orang yang mati hanya akan dimakan cacing di dalam tanah. Pada saat dia memasuki usia senja atau usia 50 tahun, dia jatuh sakit. Kemudian mengalami mati suri atau koma selama 24 jam. Waktu koma, ia menjerit-jerit histeris seperti ketakutan dan seperti mengalami siksaan yang maha dahsyat. Orang lagi tidur, dokter shock lah kalau kita teriak-teriak sendiri. Setelah kejadian itu, Stephen langsung bersujud memohon ampun dan meminta maaf kepada orang-orang yang pernah dia hina. Tuh, yang suka menghina seperti tetangganya, teman, atau kerabatnya, atau yang pernah menjadi saksi hidupnya.
Lalu ia menceritakan pengalamannya pada saat ia mati suri. Stephen diperlihatkan bagaimana neraka jahanam yang sangat mengerikan. Nah, ya kan? Ngeri kan? Tuh, agak ada jalan keluar deh. Kecuali amal ibadah kita. Paham? Dan setelah kejadian itu, Stephen atau Yusuf Islam akhirnya berubah total menjadi seorang muslim yang taat dan mengikuti agama, serta patuh kepada orang tuanya, melaksanakan ibadah sholat ke masjid. Lalu semua tetangga terharu dan bersyukur. Berarti memang segala perubahan Stephen itu sangat amat drastis. Oke, kita akan lanjut di cerita yang kedua. Orang yang kedua ini mengalami mati suri tak kalah menyeramkan. Seorang wanita bernama Aslina, salah satu warga Bengkalis yang mati suri pada 24 Agustus 2006. Pada saat itu Aslina masih berusia 26 tahun. Ia memberikan kesaksiannya pada saat nyawanya dicabut. Dan menyaksikan rohnya saat mati suri. Nyelonong lagi dari jasadnya, gak nempel gitu. Nah, Aslina ini berasal dari keluarga yang sangat sederhana. Aslina adalah seorang anak yatim yang sudah ditinggal pergi oleh ayahnya. Pada umur 7 tahun, ia mengalami suatu tragedi di mana tubuhnya terbakar api hingga harus menjalani 2 kali operasi. Karena kejadian tersebut, Aslina mengalami penderitaan selama 3 tahun. Namun pada saat ia berumur 20 tahun, ia terkena gondok atau hipertiroid. Gondok yang menyebabkan kerusakan di jantung dan matanya. Akhirnya ia dibawa ke rumah sakit Mahkota Medical Center di kota Malacca, Malaysia. Hasil pemeriksaan menyatakan penyakitnya melebihi batas sehingga belum bisa dioperasi. Karena kalau dioperasi akan menjadi pendarahan. Oleh karena itu, Aslina cuma diberi obat. Namun kondisinya semakin parah dan mengalami sesak. Lalu ia dibawa keluar UGD untuk masuk ke ruang perawatan. Kata omnya, Aslina ini seperti orang yang menjelang sakaratul maut. Dan omnya langsung mengajarkan 2 kalimat syahadat. Karena omnya mengira Aslina ini mau meninggal. Lalu tepat pukul 2 waktu Malaysia, indikator pada monitor, denyut jantung Aslina terlihat kosong atau berupa garis lurus. Kemudian beberapa dokter MMC Malacca terlihat sibuk memeriksa dan mengecek kondisi Aslina. Untungnya setelah 2 jam ditangani dokter, monitor terlihat kembali bergerak yang menandakan denyut jantung gadis yatim ini berdenyut kembali. Setelah mengalami mati suri selama 2 jam, lalu Aslina bercerita, mati adalah hal yang pasti. Kita ini calon-calon mayat, calon penghuni kubur, tapi saya telah merasakan mati. Lalu Aslina menjelaskan lagi, pada saat nyawanya dicabut, sakitnya seperti kulit hewan yang ditarik dari dagingnya. Dan mungkin lebih sakit lagi. Seperti malaikat mencabut nyawa saya, kaki hingga atas kepala. Aslina ini melihat sekelilingnya ada dokter, pamannya, dan juga bahkan ia melihat jasadnya yang terbujur. Aslina pun menjelaskan para malaikat yang menjemputnya itu. Ia mengucapkan salam kepada roh Aslina. Malaikat itu besar. Jadi kalau manggil itu bikin jantung copot, gemetar. Dan malaikat itu bertanya kepada Aslina, siapa Tuhan? Apa agamamu? Di mana kiblat? Siapa nama orang tua? Pada saat itu roh Aslina menjawab dengan lancar sehingga ia dibawa ke alam barzah. Di sana tidak ada teman, tidak ada keluarga kecuali amal baik yang akan menemani kita. Aslina kembali melanjutkan kesaksiannya di alam barzah itu. Ia dipimpin oleh 2 malaikat. Aslina ingin bertemu dengan ayahnya karena dia seorang anak yatim. Lalu para malaikat ini akhirnya menemui Aslina dengan ayahnya. Dia yang pada saat itu Aslina tidak mengenali ayahnya. Karena ayahnya terlihat seperti berumur 17-20 tahun. Tapi pada saat meninggal ayahnya berumur 65 tahun. Tetapi pemuda itu yang ia temui adalah ayahnya. Aslina langsung menyapa ayahnya. Wahai ayah, janji saya telah sampai. Kemudian mereka menangis. Dan ayahnya itu bilang, pulanglah ke rumah, kasihan adik-adik. Dan Aslina bilang, saya tidak bisa pulang ayah. Karena janji saya dengan Allah telah sampai. Setelah percakapan itu, 2 malaikat itu memimpin kembali untuk bertemu dengan perempuan yang beramal soleh. Mukanya bercahaya,
wangi. Dan roh Aslina ini disuruh duduk di kursi yang empuk. Pada saat ia duduk di sampingnya ada seorang wanita cantik yang menutup auratnya. Wajahnya cantik. Lalu roh Aslina ini bertanya kembali, siapa kamu? Perempuan itu menjawab, aku adalah amal kamu. Setelah itu roh Aslina dibawa kembali oleh dua malaikat itu. Aslina melihat seorang laki-laki yang memikul besi yang sangat berat. Tangannya dirantai ke bahu. Pakaiannya lusuh dengan bau yang menjijikkan. Aslina kembali bertanya, siapa dia? Dan dijawab, itu adalah orang yang semasa hidupnya suka membunuh orang. Perjalanan terus berlanjut. Roh Aslina nampak lega dari sisinya mengeluarkan cahaya. Yang dimana cahaya itu bicara kepada roh Aslina. Tolong kau sampaikan kepada umat untuk bersujud di hadapan Allah. Dan pada saat itu roh Aslina melihat miliaran manusia dari berbagai abad berkumpul. Dia melihat di satu lapangan yang sangat luas. Dan miliaran orang itu memohon, ya Allah cepatlah kiamat. Tolong kembalikan aku ke dunia. Aku mau beramal. Berarti Aslina melihat sendiri bagaimana siksaan akan apa yang sudah kita perbuat di dunia. Dan harus kita pertanggungjawabkan. Dari cerita Aslina ini kita bisa melihat atau mengambil dari sisi yang baik. Selama kita masih dikasih kesempatan bernafas, hiruplah udara dengan indah. Punya mata, lihatlah yang baik. Punya mulut, berbicaralah yang baik. Punya tangan, memberi dengan cara yang baik. Biarkan semua amal yang sudah kita lakukan selama di dunia itu yang akan menjadi bekal ketika kita harus kembali kepada Sang Pencipta. Kita akan lanjut di cerita yang ketiga. Ini cerita dari seorang gadis asal Ekuador, Angela Elizabeth Zambrano Mora. Gadis ini berusia 18 tahun. Gadis ini mengalami mati suri selama 23 jam. Dalam kisah mati surinya ini ia mengaku berada di neraka dan bertemu dengan sosok terkenal di neraka. Banyak artis-artis yang dia kenal selama di dunia yang dia lihat saat itu. Mora memberikan gambaran bahwa neraka terlihat seperti akhir zaman yang berisi banyak orang termasuk selebritis. Dan Mora banyak bertemu dengan orang yang terkenal di dalam neraka. Ya kan artis manusia juga. Mora ini melihat ada seorang wanita bernama Selena yang mendapatkan siksaan dikelilingi api dan memohon ampun kepada Tuhan. Pada saat itu Mora mendekatinya. Lalu Mora pun mendengar wanita itu menjerit dan memohon pengampunan. Apa yang Selena perbuat selama di bumi? Dan Tuhan berkata bahwa penyesalan yang disampaikan sudah terlambat. Pada saat itu juga Mora melihat ada belerang yang digunakan untuk melipat gandakan api yang ada di neraka. Dia melihat dengan mata kepalanya sendiri. Dan ini adalah salah satu hal yang membuat iblis tertawa. Bahkan lebih senang. Iblis menyaksikan rasa sakit yang lebih besar kepada manusia itu. Dan Tuhan berkata pada Mora, ini adalah cara untuk membuat manusia membayarnya. Segala bentuk yang sudah ia perbuat di dunia dan sudah tidak bisa disesali. Sudah gak ada kata maaf lagi. Karena kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita selama kita masih di dunia tidak kita pergunakan dengan baik. Kemudian Tuhan juga menunjukkan kepadanya sebuah terowongan dan banyak sekali orang yang berjalan melewatinya. Di mana orang-orang tersebut berjalan dengan kaki dirantai dan tangan dirantai. Pada saat itu Mora mengklaim bahwa ia berbincang pada Tuhannya. Lalu mimpi adalah tentang nasib seorang selebriti tersohor atau orang terkenal atau mungkin orang penting di dunia. Bahkan di sana Mora pun melihat ada salah seorang selebritis terkenal. Orang yang dianggap Mora terkenal ini memiliki perjanjian dengan iblis untuk mencapai sebuah ketenaran dan menarik banyaknya penggemar. Setelah Mora melihat siksaan api dari neraka dan Mora melihat kejadian itu, Mora pun mengaku akan menghabiskan sisa hidupnya sebagai seorang Kristen yang taat dan meyakini surga. Oke, MOP Lovers, sebenarnya mati suri ini cukup terbilang aneh, tapi cukup familiar di pendengaran kalian atau yang kalian ketahui. Karena yang mengalami mati suri itu bisa menceritakan kejadian yang ia alami pada saat ia mati suri.
Ini benar-benar gak kebayang ya. Tampak memang nyata adanya. Ya, ini bisa menjadi pembelajaran. Gunakan waktu kalian selama di dunia ini dengan baik. Hentikan untuk sesuatu yang tidak baik. Sampai ketemu lagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan dari awal hingga akhir. Tiap Senin sampai dengan Rabu jam 9 malam. Hanya di MO Play Channel.